Ya Allah, aku bilang gini, apa sih ini gitu loh ya. Saya nggak pernah nyalain orang, tapi saya nggak tahu gitu sampai namanya pingin sembuh. Tidak ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim. Itu orang torikom. Lepas. Lawan. Allah ya Allah. Lawan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini aku senang banget karena aku kedatangan sahabat lamaku yang sudah 30 tahun lebih kita terpisah gitu. Dan dulu kami adalah teman seperjuangan. Dia adalah seorang penyanyi dangdut yang cantik, awet muda, punya grup yang semuanya cantik dan lagunya Aduh Buyung gitu. Siapa lagi kan Yulia Citra. Seneng banget sama aku. Alhamdulillah saudaraku. Ya Allah. Sama-sama dari Jawa Timur. Iya bodoh. Yulia ini dari Surabaya, saya dari Madiun. Dulu kami waktu awal-awal meniti karir itu sama-sama nyanyi di TVRI Surabaya. Iya, walaupun genrenya beda ya. Yang satu punya dangdut, satu punya hip hop. Tapi sering di bareng syuting acara yang sama. TVRI ya. Nah, namanya juga penyanyi daerah yang masih meniti karir Panglima, jadi nggak punya asisten, nggak punya apa, ya kita sendiri aja. Nah, pernah syuting di dekat rumahku di Madiun. Apa jangan buka rahasia. Ya, aku ingetin naik becak. Jadi nggak enak Pak, ada Panglima katanya sopo toh iki. Itu kan sejarah yang membuat kita itu sampai di titik ini. Iya, alhamdulillah. Jadi harus syukurin. Bener. Ya. Terus naik becak tuh masuk ke rumahku di Madiun tuh. Rumah Umi, orang tuaku masuk gang. Udah gitu, aku mau setrika dulu, mau syuting. Setrika sendiri. Ya kalau zaman dulu kan nggak ada asisten, nggak ada Iya, apa, makanya orang Jadi, tua doang yang nganterin. Kita ini bener-bener yang merintis peruntakan dari di tanah bawah, ya. iya. Tiba-tiba, lama nggak ada kabar, aku lihat di TV. Yulia Citra, aku bilang, Mi, bilang sama Umiku, Mi, ini kok kayak Yuliatin ya, Mi? Kok namanya Yulia Citra? Kan udah hijrah nang Jakarta jadinya di apa modern gitu loh maksudnya. Diganti. Terus saya bener nggak gitu? Tapi suaranya. Wah, hebat ya. Aku sampai terkagum-kagum, ya Allah, sahabatku masuk TV nasional, jadi artis nasional gitu, sejajar dengan artis papan atas gitu. Zaman itu aku masih belum hijrah nih. Bener, Terus aku terinspirasi gitu. Yulia bisa, aku juga harus bisa gitu. Jadi kamu tuh salah satu inspirasiku gitu. Jadi terima kasih sayangku. Walaupun sudah lama nggak pernah ketemu lagi, tetap Ratna Listi yang dulu. Iya, tidak berubah ya, ketemu lagi. Singkat cerita akhirnya aku juga ikut casting, terus akhirnya sama-sama di Jakarta. Tapi bener-bener nggak ketemu karena jalurnya berbeda. Beda, yang satu iya. penyanyi dangdut, satu penyanyi pop. Nah, terus nggak sengaja ketemu lagi di acaranya kawinan Rizal Gibran. Jadi, Ya itu ponakanku Vita ya. Aku kan datang habis itu tamu Vita Jelly. Itu kayaknya Ratna Listi bukannya. Kalau orang Jawa, tolong Fit, jawel loh kayak gitu kan. Maksudnya dipegangin gitu. Ya Mbak. Nggak taunya Ratna. Ternyata alhamdulillah bisa ketemu dan tidak berubah sama sekali. Tetap Ratna Listi yang dulu. Yang dulu gimana emangnya yang dulu? Ratna itu yang aku kenal itu orangnya sederhana. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, tidak sombong. Ya wes ngene iki lah. Ratna Listi yang pokoknya ya sehari-harinya ataupun di mana ya kayak gini nih. Beneran. Enggak suka ini yang aneh-aneh ya. Enggak suka yang aneh-aneh. Tipenya orang setia kayak aku ya. Ya Allah. Habis itu sejak itu kita tukeran nomor. Habis itu Yuli ngundang aku ke podcastnya. Aku datang ke sana. Kemudian aku bilang nanti kita kolaborasi ya. Kamu datang ke rumahku gantian gitu. Terus oh ya kebetulan aku juga merasa banyak ini nih, banyak hal yang di luar nalar gitu. Sebelum cerita itu ini dulu nyanyi dulu. Nyanyi ini ya. Tombok kangen fansnya Yulia Citra. Iya. Lagunya yang hits dong. Lagu aku sendiri aja ya. Oh iya, boleh. Untuk apa aku menyulam kain yang rapuh, mengharap hujan jatuh di terik mentari. Ya Allah,
nyanyi sepenggal aja bikin merinding. Kamu tuh benar-benar emang dari hati Apa? nyanyinya itu beda ya. Kamu tuh memang Apa? ini artis yang memang apa ya, sesungguhnya gitu, tidak melalui karbutan, benar-benar merintis dari bawah. Sama yang ngomong. Kita sama-sama menjadi saksi nih. Ada satu wartawan senior di Surabaya yang menjadi Pak ayah angkat Bogang, kami. ya. Namanya Pak Bogang. Almarhum udah. Yang kenalin kita gitu. Ini anak angkatku, nah kenalin ini Yuliatin. Yuliatin ini anak kalian angkatku juga cowok-cowok. nih Ratna Listi gitu ya. Ketemu lagi di sini. Aku senang banget, makasih banyak ya. Sama-sama sayang, aku juga terima kasih. Biar kamu selalu sukses. Amin. Sama doa yang sama buat Ratna juga. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumah aku, silaturahmi aku juga ke sini. Bisa terjalin lagi ya. Iya, dan selamat juga sudah punya podcast YouTube sekarang. Amin, makanya belajar dari kamu kan aku. Tadinya hanya penyanyi dangdut, sekarang sudah jadi host. Jangan gitu ah, jadi nggak enak body saya. Mau kemarin kan tanya, Rat ini bener nggak ya ngomongnya kayak gini ya, kata Ratna. Udah bener-bener, makanya Rat aku belajar lebih banyak belajar lagi dari Ratna, seorang Ratna Listi. Sama lah, kita saling belajar, namanya hidup kan memang harus Benar. terus belajar terus. Oke, sekarang kembali ke masalah pengalaman spiritual atau pengalaman mistis Iya. gitu. Apa yang pernah dirasakan yang membuat Yuli ini kayaknya nggak masuk akal sih gitu? Iya, aku cerita masa lalu ya. Masa lalu pernah mengalaminya antara tahun 2008, 2009. Aku itu pernah nggak tahu tiba-tiba itu kita ngobrol kayak gini enak kan, tapi kadang-kadang kayak ada yang nusuk kepala gitu loh, Rat. Akan ada astagfirullahaladzim gitu. Apa ya ini gitu. Itu mendadak gitu tiba-tiba. Iya, tiba-tiba lagi enak-enaknya makan, lagi enak-enaknya jalan di mall, itu kadang-kadang tiba-tiba datang. Dan kalau sudah kayak ditusuk kayak gitu tuh kayak baal. Oh, jadi kayak kebas kebas. gitu ya. Jadi aku gini, ya Allah apa sih sampai begini aku cubit-cubitin kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, makan juga udah nggak enak, nggak selera. Diajak ngomong orang, diajak ngomong apa, nggak nyambung akunya. Jadi apa ya? Rasa ketakutan, rasa was-was itu aku gini apa ya, sampai terus akhirnya kan itu sudah agak lama. Tapi kok setiap kali begini ya, setiap kali begini akhirnya mungkin salah bantal kata orang kan gitu. Kalau orang Jawa kan dulu ibu-ibu gitu, salah bantal, coba deh aku ke rumah sakit kan apa yang ada diangkatin di sinar itu ya. Nah, waktu di sinar itu begitu pulang dari ini nggak tambah sembuh di mobil tuh. Ya Allah, bener sumpah demi Allah ini kayak ditarik gitu Kak. Ya Allah, sampai anakku yang di belakang, supir aku maaf ya tak giniin. Tak dulu aduh ya Allah sakit kayak bener-bener ditarik gitu loh. Ya itu aku nggak tahu apa itu, sampai akhirnya ya namanya kita pingin berobat ya. Karena sekian lama, kurang lebih 1 tahun aku kayak begitu tuh, ya ada ibu waktu itu, ya cobalah nak ikhtiar kayak gitu-gitu ya. Ya kita Cari pengobatan ya alternatif. bener. Lama-lama akhirnya alhamdulillah hilang itu. Yang di kepala hilang. Iya, kepala hilang. Tahun 2000 ada lagi 2014 apa 2015 aku masih ingat itu. Suaraku hilang. Serak itu sampai 3 bulan. Ya ampun. Nah, Padahal itu kan modal ya, iya, penyanyi. ya itu aku sampai job-job aku batalin ya karena ya ini loh suara aku nggak bisa ngomong akunya, nggak keluar suara gitu. Dan rasanya di sini itu kayak ada yang nyangkut. Nah, ada yang nyangkut. Begitu aku udah katanya udah Mbak minum ini ke dokter udah ini. Akhirnya aku pingin tahu apa endoskopi ya namanya Iya, apa sih? masukin kamera. Gitu itu 3 kali aku dimasukin selang panjang ada 2 meter kali. Sampai profesornya tuh bilang, "Bu, lihat itu ya, itu ada TV-nya, lihat tuh dalamnya, nggak ada apa-apanya Bu, nggak ada apa-apanya." Tapi nggak enak dok, nggak enak, di sini nih ada. Ya habis gimana, mau nggak ada gitu kan. Sampai akhirnya ke rumah, sudah dikasih obat, masih begitu lagi. Sampai ke dokter lagi, saya ke Profesor Yuyup Misbah itu dikasih rujukan ke tempat itu lagi, masukin lagi, sange penasarannya aku. Takutnya dokter yang satunya nggak kelihatan gitu nyari Mbak ya. second opinion ya. Gitu lagi, memang nggak ada apa-apanya. Sampai dari rumah ada budenya yang di rumah, "Deh, tolong pakai senter deh, liatin deh ini ada apanya deh." Aku Kamu bilang banget gitu. itu, suruh video. Udah sama, ya Allah mah nggak ada apa-apanya nih, nggak ada apa-apanya. Kayak gitu tuh. Tapi yang nggak tahu ya, Terus akhirnya sembuh sendiri atau gimana? ikhtiar saya ke orang, Terus, iya. Wes dengan cara apapun saya nggak tahu, pokoknya saya niatnya sembuh. Terus akhirnya Niatan saya sembuh, tapi alhamdulillah lama kelamaan ada suara dikit, sampai rukiah udah sampai tak jalanin. Apa namanya terus lama-lama akhirnya alhamdulillah hilang. Tahun 2020 baru yang kemarin itu saya tuh perut ini gede Rat.
perutku gede. Kayak kembung itu apa? Iya, kayak aku orang pikir sih aku hamil. Iya, kayak orang hamil, kelihatan Iya, orang hamil. hamil gitu kan. Ada bude yang di rumah, "Mah, perutmu itu loh gemuk kali ya." Tapi dia biasanya gemuk, kan aku nggak kayak gini. Pikiranku kan emah ya, emah. Jadi aku udah minum obat, aku ke dokter, udah. Nah, seketika itu aku pulang kampung. Pulang kampung itu ada Ke Surabaya? Iya, ada keluarga yang mungkin bisa lihat tapi nggak bisa ngobatin gitu loh. Jadi gini, "Kamu sakit?" katanya. Yang agak nggak enak sih badannya, "Mukamu jelek," katanya gitu. "Perutmu itu loh kok gede." Aku kaget. "Iya, perutku gede, gemuk kali ya," aku bilang gitu. "Gemuk." "Enggak, itu enggak gemuk, coba kamu tuh bukan medis," katanya gitu. "Kok gitu? Noh, coba deh kamu." "Aku nggak bisa, cuman aku bisa nebak aja," katanya gitu. Tapi yang nggak tahu ya, Panglima ya, saya juga pernah akhirnya di rumah sampai nggak bisa bangun aku. Lemes, jadi pengen nangis kalau dengar itu. Ya Allah, aku bilang gini, apa sih ini gitu loh ya. Kalau orang, saya nggak pernah nyalain orang, tapi saya nggak tahu gitu sampai namanya anak-anak itu. "Mama, saya cuci rambut itu Panglima sampai dibawa apa ke kamar pakai plastik laundryan ya. Plastik laundryan saya dikeramasin sama mbaknya dengan, ya Allah, apa sih ini, aku sakit apa sih gitu. Saya namanya pingin sembuh. Kalau memang ini penyakit yang tidak wajar gitu kan, ya Allah, terus akhirnya datanglah seseorang yang mungkin aku nggak tahu percaya dan tidak percaya, tapi saya ngalamin pokoknya niatnya sembuh. Ya itu orangnya datang, sampai saya panggil kiai ke rumah, saya suruh ngaji, sampai saya jangan ditinggal, jangan ditinggal, tungguin Pak. Iya, sampai teman-teman saya, ada temen itu di rumah sampai tidur ngaji nungguin saya di kamar, nggak keluar. Akhirnya nggak tahu dengan jalan apa, pas diginiin itu ada seseorang itu, ya Allah, sakitnya minta ampun waktu itu tuh, sampai aku bilang Allahu Akbar, tapi percaya nggak tahu. Jadi ya Allah, keluar apa itu namanya, keluar rambut sama keluar paku. Aku nggak ngerti ya itu, ya Allah alam. Pokoknya saya niatannya saya nggak sembuh ya? Pokoknya sembuh itu aja. Nah, tapi setelah keluar rambut sama paku ada perubahan? Perutnya mengecil apa? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Sampai ya alhamdulillah saya bersyukur badan enakan. Terus apa namanya, makan doyan kayak gitu, terus bisa, maksudnya bisa bawa badan gitu, Iya, bisa beraktivitas lagi ya. Itu alhamdulillah, itu yang tak alamin ya. Terus kan sempet kita janjian tapi Iya. nggak jadi karena belum ada waktu yang pas ya. Kalau aku yang nggak bisa, kamu yang nggak bisa. Nah, selama janjian sampai ke hari ini ada kejadian aneh apa lagi? Ini aku mau ngomong ya, tapi nggak tahu apa, saya nggak ngerti. Seminggu yang lalu itu pas kebetulan di rumah cuman ada 4 orang. Saya pas kebetulan tuh nggak tahu, anakku kan biasanya nggak mau pernah tidur sama aku ya. "Ayo Ma, tidur berdua ya." Iya. Itu kayak ada yang meletus kenceng gitu. Meledak gitu di Iya. atas atap. Iya, just apa? Aku tuh dengar, cuman aku takut, anakku ini takut. Tapi anakku bilang, "Mah, suara apa ya itu, Mah?" "Iya, Dek, suara apa ya, Dek?" Coba akhirnya, "Dek, coba Dek kamu keluar, Dek," gitu, coba liatin. Begitu dan nggak ada apa-apa, Mah. Tapi kok kenceng ya? Terus akhirnya yang tidur di rumah ada Vina, ada anakku yang gede. "Denger nggak?" Enggak denger apa-apa. Jadi yang denger aku cuma sama anakku doang. Tapi paginya dia bilang, anakku, "Mah, semalam itu adik ngelihat kayak ada cahaya gitu loh. Cahaya tapi Bola api. warnanya putih," katanya gitu. Adik nggak mau ngomong sama mama, takutnya mama takut gitu. "Apa ya, Dek? Ya Allah, Dek, apa lagi sih, Dek? Bismillah ya Allah, mudah-mudahan udah jauh-jauhin lagi kayak gitu-gitu." Serem. Jadi memang yang terlihat saya ini Gimana Panglima? Ada pantauan? Gimana? targetnya mau dibuat lumpuh sih sebenarnya. Oh, Cuman ya Allah, apa ya? Mbak Yulinya itu termasuk kuat saya lihat ya. Dan ada juga kayak seperti sosok leluhurnya yang Jagain. alhamdulillah membentengi juga gitu saya lihat ya. Kalau enggak mungkin udah habis kali, bisa lumpuh gitu. Ya Allah. Karena ada makhluk kayu yang dikirim, badannya sudah terbalut pocong, habis itu kepalanya suka ditucuk. Mengenai leher yang sakit itu kayak ada mata pancing ya, mata kail saya lihat yang menyangkut di sini. Habis itu Itu mata pancing itu memang ibaratnya kayak ritualnya begitu. iya, Pakai memang- mata pancing. Iya. Habis itu banyak sekali binatang berbisa saya lihat seperti ular, habis itu kalajengking Itu di dari mana badan sih, ya gitu Allah, ya. saya kan, ya Allah. Jadi itu memang harapannya memang mau dibuat rusak sebenarnya kulitnya juga. Jadi seluruh tubuh itu memang rencana mau dirusakin. Kulit pernah bermasalah sama kulit? Kalau kulit sih enggak ya, cuman ya yang tak alamin cuman itu memang kalau udah datang waktu itu, udah datang yang tahun 2018
2008 itu ya, pada 2009 tuh kalau datang udah ditusuk memang larinya kayak kebas baal gitu. itu ya. Sampai sini Makanya sini apa dengkul-dengkul itu ngetam tak gini, ya Allah apa sih Karena ini? Saya duduk. yang saya bilang tadi, beliau ada yang jagain gitu, kayak kakek-kakek bersorban berjubah putih. Itu mungkin dari leluhur juga ya, karena saya lihat dulu leluhur-leluhurnya Mbak Yuli ini termasuk orang-orang yang soleh gitu kan. Amin ya Allah. Yang apa dulunya, jadi Berarti ada memang positif, ada kiriman orang ya? iya saya lihat itu gitu. Dan yang terbang itu adalah sebenarnya bola api. Bunyi ledakan itu bola api yang semalam. Jadi makhluk kayu, bola api, ada siluman nenek-nenek, ada siluman ular, dipocong-pocongin, tusuk paku, tancap mata kail di sininya gitu. Arahnya dari mana Bang? Tidak ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim. Ini adalah makhluk yang ada di badanmu. Kita korek dulu. Kamu jangan. Siapa kamu? Kita mau telisik. Pokoknya harus terungkap semuanya nih yang gangguin. Ayo, yuk. Kamu tanya-tanya, kan kamu yang ngalamin, konfirmasi. Siapa kamu? Tapi kalau saya lihat sih arahnya dari perempuan ini. Itu kita telisik. Apa nih maksudnya? Tujuannya apa? Siapa kamu? Awalan dari kami. Awalan. Awalan itu masih awalan. Maksudmu apa awalan? Tapi sudah masuk permainan kalian kan? Sekian lama berkali-kali Yang kamu rasa ditusuk kan bukannya sekali kan? Berkali-kali kamu menyerang. Lalu? saat ini kami mulai kembali karena Tuanku takkan berhenti begitu saja. Seberapa dendamnya kamu sama dia? Ada urusan apa sama Mbak Yuli? Kok sampai kamu dikirim tuh? Jangan takut. Gak apa-apa, udah aku. Aku menginginkan kau tak bisa berbuat apa-apa. Kan, Panglima udah pantau tadi kamu targetnya mau dibuat lumpuh. Terus? Yang kamu lakukan apa? Di saat suara itu terdengar, terlempar kamu Oh, iya. dalam kehidupanmu. Berarti benar ada suara ledakan itu adalah kiriman guna-guna. Ini makhluknya yang ditugaskan. Tugasmu apa? Aku akan membuat dalam rumahmu seperti sebuah pemakaman. Maksud kamu pemakaman gimana? Itu kan rumah orang dan posisi juga di pemukiman penduduk kok. Di mana tempatmu itu kau akan merasa takut. Oh, kamu sering merasa ketakutan di rumah. Nah, itu. Ini dia kerjaannya. Sini, maju sini. Ada yang mengawasimu. Kamu merasa gitu di rumahmu sendiri takut? Jadi gini apa? Kadang-kadang tuh timbul cemas gitu, terus ada yang nggak tahu penyebabnya apa, terus kadang-kadang rasa takut kayak gitu. Tapi Padahal nggak tahu. jelas itu apa yang ditakuti. Nggak Nah, itu tahu. dia. Makanya aku kadang-kadang itu jadi pikirannya kadang-kadang tuh pikiran Jadi jelek-jelek kemana-mana gitu. ya. Iya. Ini rupanya kerjaan makhluk ini. Kamu apa wujudnya? Aku berkaki 4 berbulu. Berbulu. Aku seperti seekor kucing hitam. Perwujudannya kucing hitam. Aku akan bermain di atap rumah. Kamu sering dengar itu nggak di atap tuh? Atau berisik atau? Enggak, cuman yang kemarin itu yang aku dengar kayak memang kenceng banget, kayak meletus gitu, kayak meledak gitu. Tak lama lagi akan kubuat kau merasakan sesak di dalam dada. Iya, kamu udah ngerasa? Oh, kayak apa, kurang oksigen gitu. Udah dirasakan? Kamu bilang sebentar lagi, ini orangnya udah ngerasain. Itu belum seberapa. Oh, itu yang kamu bilang permulaan itu. Ini hanya awalan. Terus sebelum ini nih, kan pernah rasa ditusuk kepalanya. Itu apakah kerjaan kamu juga? Itu bukan aku, tetapi masih satu. Maksudnya arahnya dari satu orang, tapi dukunya berbeda? Atau satu duku tapi makhluknya berbeda? Kau mencari perlindungan, Tuanku akan terus mengejar.
Maksudmu ketika Mbak Yulia Citra sudah berobat kemana-mana, kamu merasa masih tetap menang, tidak bisa dikalahkan gitu? Walaupun kau bisa menghancurkannya, tapi Tuanku tetap akan kembali. Jadi dikirim lagi gitu? Dengan makhluk utusan yang berbeda-beda? Ya, Kenapa sih? Masalahnya apa kok sampai Tuhan kamu sedendam itu ke Mbak Yulia? Masalahnya apa? Allah Akbar. Awas ya, kamu jangan nyerang tamuku loh. lebih baik kau pergi dari kaitannya. Lebih baik kau pergi dari kehidupannya. Kehidupan siapa? Aku akan terus mengejarmu. Kamu merasa ada yang diganggu oleh Mbak Yulia berkaitan dengan kamu. Yang kamu bilang kehidupannya itu orang yang ada kaitan dengan kamu. Siapa yang kamu maksud? Aku tak ingin ada yang lain selain diri dari Tuhanku. Kamu tidak mau ada yang lain? Maksudnya gimana? Tuanmu itu laki atau perempuan? Sama seperti kau. Perempuan berarti. Masih tua apa muda? Umurnya lebih tua atau lebih muda dari Mbak Yulia? Kau cari huruf I. Kau cari huruf I, berarti nama perempuan itu mengandung huruf I. Itu bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal. Ciri-cirinya bagaimana? Dia lebih tua darimu. Lebih tua. Terus kulitnya Putih. putih. Kulit putih lebih tua. Lebih tinggi mana dengan Mbak Yulia? Dia hampir sama denganmu. Maksudnya tingginya hampir sama. Iya. Terus? Ayo tanya lagi. Ngerti, takut. Masalahnya apa? Iya, masalahnya apa kok sampai Ya, kayak begitu? salahnya Mbak Yulia apa kepada majikanmu itu? Tak akan ada lagi kebahagiaan dalam dirimu. Lah iya, kamu mau ambil kebahagiaan Ibu Yulia. Kenapa kok dia nggak boleh bahagia? Setiap manusia kan berhak untuk bahagia. Kamu mau mengambil kebahagiaannya dengan mengirimkan gangguan, biar dia nggak nyaman hidupnya. Salah dia apa? Kau menjadi pesaing untuk Tuanku. Pesaing berarti artinya perempuan itu merasa Mbak Yulia adalah pesaing dia. Iya. Iya, apa, dalam hal apa sih? Takkan kau ceritakan, akan kututup. Oh, berarti kamu makhluk setia, menjaga aib majikanmu. Daerah mana? Dari mana asalmu? Takkan kubuka. Iya, kalau nggak mau ditanyain asalmu, asal si perempuan itu mana? B. Apa Bandung, Bogor? Cukup ku beritahu Mana baru ngasih tahu satu huruf doang. pengutusku. Banten kan? Oh, Banten. Banten. Oh iya bener Banten. Hah? Tadi perempuannya huruf I ya? Ada huruf I-nya. Ada pernah ada apa? Masalah dengan orang Banten? Enggak, aku tuh enggak ya apa ya enggak. Iya, kamu merasa nggak punya musuh ya, gitu. Oke, kalau begitu aku mau tanya lagi, yang membuat perutnya membesar siapa? Apa itu? Masih satu, Oh, arahnya satu. karena Tuanku akan terus menerus Akan terus-menerus meneror. Sampai kapan? sampai kau tak berdaya, sampai kau tak bersuara. Wih, berarti kamu yang buat suaranya hilang. 3 bulan ya? Nggak bisa nyanyi. Iya, Terpaksa tahun cok ditolakin. tahun 2015 apa ya? 2014-15. Kalau yang perut itu aku baru kemarin 2020. Jadi dari awal tahun 2008 terus 2000 iya kan yang aku yang apa yang palaku itu sama yang kebas itu kan 2008 2009. 24 tahun Itu orangnya 14 tahun. sama apa gimana sih? 14 tahun udah. Kau
pernah terluka di dalam kepalamu, Pernah terluka? maka kami akan melukainya lagi. Maksudnya terluka tuh yang ditusuk itu. Tapi kan lukanya nggak kelihatan ya? Enggak, Ya. cuman Maksud kayak orang ditusuk-tusuk gitu aja loh. berarti memang ditusuk dengan Dan waktunya paku enggak gaib. jam-jaman gitu enggak, pokoknya Mendadak. Tiba-tiba. Iya, datang pergi terus Walaupun lukamu bukan dari luka kami, tapi kami bisa Bisa. membuat luka itu kembali. Coba jelasin lagi, itu kenapa sampai majikan kamu mengutus? Ingat, Tuanku tak menginginkan adanya orang lain di dalam kehidupannya, tetapi kau memasukinya. Gitu. Jadi dia merasa terganggu dengan kehadiran kamu gitu. Cukup Tuanku saja yang bersama dengannya. Memangnya Bu Yulia pernah menyakiti tuan kamu secara verbal, pernah adu mulut yang membuat dia tersinggung? Takkan ku biarkan kau berbuat semaumu. Berbuat semaumu, emang apa yang sudah diperbuat? Tanyain apa aja. maksudnya? Takkan ku biarkan kau hidup bahagia. Ya, emang yang memberi kebahagiaan kamu, kan juga bukan, yang memberi kebahagiaan Allah kan? Kalau ada orang bahagia kok kamu nggak mau, berarti iri kamu. Kau pun akan merasakan dari perbuatan ini. Perbuatan apa? Karena kau dan kau Siapa? Yang mana? Orangnya yang mana? Oh, Yang kamu mana macam orangnya? aku sama Bang Lima. Yang mana orangnya? Coba Yang biar mukanya jelas. kemari, masa nunjuknya mukanya Siapa nggak yang kemari, maksud mukanya siapa? nunduk. Angkat dong dagunya. kami tak Angkat dong. melihat tapi bisa merasakan Maca Ci. mana keberadaan. Ngeles aja Maca, kamu. Ci. Jadi kamu mau ngancam aku Ngompol Bang Lima kamu karena ya? Kamu bantuin lagi sama Mbak ngompol ya? Yulia. Coba lihat ke Bang Lima. Lap dulu tuh, liurnya tuh lap dulu. Ambil tisu, lap dulu. Kenapa emangnya kalau aku bantu sahabat aku? Tidak ada hak makhluk manapun merusak boleh, kebahagiaan orang lain sesama makhluk Tuhan tanpa alasan. Tahu kamu? Karena kami diketahui. Karena kami diketahui. Jadi selama ini kalau kamu berobat tuh nggak terungkap. Ini terungkap di sini. Siapapun yang masuk kemari akan ketahuan. Itu- Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Paham kamu? Itu waktu Hah? perutnya besar, kan diambil tuh keluar rambut dan paku. Itu apakah barang dari kiriman dukun kamu? Kau rasakan Apa yang mau dirasakan? sebuah Obat kamu yang menjolimin orang kamu. karat itu. Besi berkarat itu yang di mana? Paku Yang di berkarat. kepalanya. Paku berkarat. Oh, yang di perut emang keluar paku. Iya. Oke. Paku sama rambut. Dari mana itu asalnya? Kok bisa ada di perutnya? Itu dari Jawa Barat. Mainan anak-anak itu. Barat. Itu mainan anak-anak itu. Jawa Barat mana? Kotanya apa? Jawa Barat. Sama nggak dengan yang ngirim kamu? Masih sama, tetapi berbeda pengasuh. Beda pengasuh tuh dukunnya berbeda, tapi yang nyuruh sama. Jadi si perempuan ini datang ke dukun ini ngirim makhluk, datang ke dukun ini ngirim makhluk lagi. Beda-beda tugas gitu. Jadi sama tapi sama jahatnya dengan kamu, ya kan? Merebut kebahagiaan orang. Tobat aja kamu, tobat. Tobat. Kau bicara Istighfar kamu. Macam aku, berani kamu. tak ada yang kutakutkan. Melawan kau, aku bertahu kau. Panglima Langit, sarang Panglima Langit, bertahu kau. Siap, siap. Fangkala bumi nikmati minallah hasib tu mana makhluk. Allah Akbar. Sak. Sak. Lepas. Maju, lawan sini. Lawan. Tombak. Mau ke tombak? Mau
tombak. Perut kamu kemarin kayak gini ya? Cak. Allah. Allah. Jagain istri. Nanti kayak gini nih perutnya ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu buat perut Julia besar? Dari mana kau? Seperti orang hamil. Dari mana kau? Naon sia? Apa naon-naon? Tidak ada naon-naon di sini. Arek dipaekeun sia teu pae-pae sia. Kenapa harus dimatiin? Salah dia apa? Udah. Astagfirullah. Coba kita bicara baik-baik. Duduk manis, saya nggak akan nyakitin. Dan kamu juga harus jaga sikap di sini. Supaya kamu nggak mengalami nasib seperti teman kamu tadi. Bisa duduk. Kita ngobrol baik-baik. Ini mau apa Mbak jalannya gitu? Ini mau kayu. Oh, yang kaku. Nenek tua, tapi kaku badannya. Perutnya besar. Ini dia. Itu dia tuh yang ngeliat ke siapa dia? Ada siapa? Deket Panglima aja, dia nggak akan nyerang kalau sama Panglima. Pergi kalian semua dari badannya. Udah Pergi cukup, kalian jangan bikin semua perut yang dari ismi gede. membayang-bayangin hidupnya. Sudah cukup, berhenti. Kenapa? Coba ceritakan apa kaitanmu dengan Yulia Citra? Jauhi abang Bang Haji milikku. Jauhi abang Bang Haji milikku katanya. Kau hanya mengganggu kehidupan kami. Kamu merasa terganggu? Mengganggu bagaimana dia? Ganti makhluk ini, nenek-nenek udah kabur. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini udah bukan nenek lagi. Siapa Bang Lima? Anak kecil. Anak kecil tadi. Anak kecil. Yang dilihat Bang Lima. Aku datang tadi ya. Waktu pertama datang Bang Lima bilang ada anak kecil yang ikut di sebelah Yuli. Siapa kamu? Cep jangan nangis. Siapa kamu? Cepat. Sakit apanya? Sakit apanya? Sakit apanya? Ketoi. Apanya yang diketoi? Ketoin dasi. Oh, diketokin dasi, kepalanya dipukulin. Siapa yang dipukulin? Kamu. Iya. Siapa yang mukulin? Kononga. Aku lunga. Suruh pergi, tapi kok ngomong bisa Jawa ya? Tadi kan bisa Sunda. Ini dari mana ini? Apa dari tempat lahirnya Yulia? Kamu Surabaya. Hubungan kamu dengan Yulia apa? Kamu pernah pernah keguguran nggak? Iya, kalau dulu itu pernah. Sebelum anak pertama? Laki atau perempuan? Cowok kayak. Cowok. Oh bukan, oke. Yang pernah keguguran itu lalu siapa? Iya, kamu perempuan. Asalmu dari Surabaya. Yang suruh kamu jagain Mbak Yulia siapa? Mbak Yo. Mbak Yo itu dari bapaknya atau dari ibunya? Apa ini ya? Apa? Kamu ditugaskan Mbak Yo untuk mendampingi Mbak Yulia. Tugasmu mendampingi dan menjaga. Dari kapan ditugaskannya? Sejak kecil atau pas sejak merantau ke Jakarta? Lungo. Oh, sejak merantau ke Jakarta. Jarene konconi yo. Oh, suruh ngancani. Berarti kamu tahu ya ada orang yang jahat sama Mbak Yulia? Makanya dia itu selalu ramai. Oh, maksudnya Kadang tertawa, kadang tiba-tiba nangis. oh, kamu orangnya rame memang. Kalau ada kamu tuh rame. Maju lagi. Kadang rame, kadang nangis. Itu gara-gara ada kamu. Iki lho, Apa sakitnya karakternya itu dia? gara-gara itu. Gara-gara perempuan yang mukulin kamu. Pak Haji pergi ninggalin.
terus datang lagi. Yang baru ini suruh pergi katanya. Maksudnya Pak Haji datang terus ninggalin tuh gimana? Suruh ninggalin. Oh, maksudnya Mbak Yulia suruh ninggalin Pak Haji terus kamunya juga suruh pergi gitu? Kenapa sih kok begitu amat? Katanya ganggu. Memangnya yang kamu lihat dia ganggu apa enggak? Enggak, jadi kamu biar tidak kemana-mana gitu. Maksudnya biar kamu nggak mikir apa urusannya anak, nggak usah ada laki-laki gitu. Oh, maksudnya nggak boleh berumah tangga lagi apa gimana? Iya gitu. Dibuat nggak boleh berumah tangga lagi sehingga sejak almarhum meninggal Makanya pernah kan ada yang sudah cowok mau tidak ada lagi hubungan itu. setiap ada yang mau deket nggak boleh gitu. Iya, dan kan memang nggak pernah dekat dengan keluarganya. Harusnya kan dekat, tapi malah nggak dekat, nggak ada yang mau dekat sama anak-anak, kan tanggung jawab juga. Iya ya, kenapa kok nggak mau Nggak deket ada kan? dari keluarga almarhum ayahnya nggak deket? Kenapa kok begitu? Ya gitu memang. Berarti anak-anak itu cuma sama keluarganya Mbak Yuli saja dekatnya. Soalnya ini kasihan dari dulu memang gitu, susah ya terus. Padahal dia itu kerja keras sendiri, bukannya minta terus, tapi ya gitu. Sekarang udah disayang, tapinya yang sebelahnya jahat. Gitu. Apa yang membuat dia nggak suka gitu lihat kebahagiaan Mbak Yulia? Tidak senang, takutnya nanti ke kamu. Dia takut ditinggalkan. Kayak gitu, paham ya? Paham, Mas. Kamu tahu, harus ngerti tak? Dan dia juga udah tahu kamu kan? Dan kamu pernah juga kan hampir saja, Maksudnya hampir apa? ya hampir saja ketahuan. Temu itu ya. Benar kan? Iya. Wes sekarang gini, yang penting makhluk-makhluk yang jahat-jahat itu hari ini mau diusir sama Panglima. Tadi siapa tuh yang galak banget itu? Ya galak. Itu soalnya kan memang cintayan terus. Sampai mau nyerang aku. Iya. Terus mau nyerang semua di sini. Iya, semua diserang ya. Dibikin tidak bertenaga semuanya. Pantesan Ismi tadi mau syuting lemes banget sampai ngopi, pada dia jarang ngopi. Soalnya digawe apa? Iya bener. Iki Tadi kan Ismi soalnya berat kan banget. malas digawe nih. Kamu dibuat males, hawanya males. Bener. Supaya dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tadi kan benar orang ini bilang, orang pintar ini bilang. Orang pintar yang oh, mana di- sih? Ini tuh. Namanya siapa? Kenal belum? Permisi ya, saya jangan disiksa dan diusir. Saya kan tidak jahat. Iya, iya. Kok kamu bisa bilang beliau orang pintar? Ya kan dia bisa tahu. Tapi emang kalau udah di rumah gitu males ngapa-ngapain, dandan aja males, mau apa males. Sampai kamu tuh ingat toh, semenjak kenal itu langsung Langsung apa? urusannya repot. Di badan tidak enak terus, dari kepala sampai Ini kebas ya, saraf-sarafnya, saraf-sarafnya dimatiin terus kebas. dari darah sampai ke perut semuanya sakit. Dulu ndak apa-apa. Iya ya. Tapi yang kepala itu kan tahun udah 14 lama. tahun ya, dari 14 tahun yang lalu. Emang Kalau kejadian- yang dari kepala itu yang dari itu Oh. Jadi efeknya kok sampai sekarang ya? nggak boleh ada laki-laki yang ke rumah itu. Emang ditanam di rumah? Iya, Ditanam makhluk apa aja situ? nggak boleh laki-laki di situ. Iya, maksudnya ditaruh makhluk apa yang membuat Terus akhirnya dia enggak? itu tahu kalau ini tuh ada dua, dari yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang sekarang, kalau habis ada apa-apa bantu kamu, pasti dia tahu, langsung dikirimkan sesuatu, dia marah. Ya karena ada Karena mata-matanya. kemarin ada tamu di rumah tuh, aku tahu. Ada tamu ya? Tuh yang di atas Oh, langit-langit. yang ledakan itu. Ya itu kan habis bantu kamu soalnya. Oh, gitu. Iya tahu. Kok bisa tahu dia? Ya tahu. Karena ada mata-matanya. Makanya dia itu sebenarnya ya takut-takut juga. Mau berbuat baik tapi takut jadinya ya. Kamu yang ngerti toh. Ini kamu namanya siapa sih? Kita belum kenalan loh. Malu.
Nggak apa-apa, masuk malu kan kita jadi punya Biar teman tahu, baru. biar kenal ya. Namanya siapa? Karena kan disuruh sama eyangnya, mbahnya. Iya. Siapa namanya? Aku Hartini. 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 Iya. Nanti biar didoain kalau Mbak Yuli sholat. Hartini. Makasih ya sudah nemani ya. Iya. Terima kasih banyak ya, jagain aku ya. Iya. Bantu-bantu ya. Tadi yang berarti jangan-jangan kakeknya tuh yang dilihat Panglima pakai sorban di Iya. jubah itu. Oh, tadi kan Panglima bilang ada yang dampingin kamu tuh. Iya. Dulu Jadi, ada guru Bapak. ngaji soalnya. Yang guru ngaji siapa? Suka suka ke tempat ibadah itu Masjid. rajin. Iya. Jadi kakeknya guru ngaji dulu. Makanya dulu suka dikasih tahu nanti bapak kurang seneng waktu jadi artis. Oh, awalnya nggak disetujui waktu jadi artis. Enggak, Bapak sih, justru Bapak ya. Bukan dari keluarga. Ada Aki itu anakmu jadi artis nanti. Oh, Ini. jadi bukan ayahmu tapi dari keluarga ayah ada yang ngasih tahu ke ayahnya. Oh, Anakmu gitu. kok jadi artis sih gitu. Iya, udah paham. Tapi kan walaupun jadi artis kan artis juga nggak semuanya. Takutnya soalnya kan kehidupannya gitu. Iya, nggak nanti semuanya jauh kehidupannya. dari Tuhan. Kalau dulu kan memang kalau bapaknya ibunya itu kan terserah anaknya. Cuma dari pihak keluarganya ada yang ngasih masukan gitu ya. Iya, katanya anak perempuan dikasih gitu, dibiarkan nanti membahayakan gitu. Tapi ini kalau sudah maunya udah bisa dicegah. Yang penting positif. Wani wonge. Tapi saiki jadi wedian wong. Karena ada demitnya itu, ntar demitnya pada diusirin, ntar berani Sekarang lagi. jadi penakut. Gara-gara ada siapa sih yang bikin takut? Yang tadi Iya, makhluk itu, ya, karena Kucing. kan mama mau dibuat gitu. kucing hitam itu. Aku ki ning banyu dadine Iya, basah itu. Oh iya. aku ki banyu. Kamu dari air asalnya? Iya, Dari kono mana? nek Dari kali. Surabaya ada kali deket rumahmu tuh. Iya, iya. Kali apa namanya? Ya pokoknya kali. Oh iya iya. Kalen. Kalen, dekat terus Aku kebus. yang maaf ya jadi banjir. Iya. Badannya keluar air. Iya. Soalnya dekat air, jadi bawa air. Siapa nama eyangnya? Kalau kamu Hartini, kalau eyangnya Aku yang guru ngaji. ngajinya Mbah Yo. Oh Mbah Yo, Mbah Yo. Mungkin Naryo atau siapa? Sutoyo yang mengandung Yo. Kalau dari ceritanya Bapak sih dari iya, Ada ya yang guru ada. ngaji ya? Kalau dulu ini Bapak bilang sih, ono mbakmu tapi ya maksudnya ada punya kelebihan gitu loh. Mungkin ya itu nggak tahu Iya, juga orang aku. soleh ya. Kelebihannya apa ya? Apa nggak ngerti aku. Asal jangan kelebihan berat badan ya. Kegendutan nanti. Kelebihan apa kelebihan? Ki lebih ki mlakune adoh. Kuwi sik jene padha karo mbahku. Mbahku ki ora gelem meneng ning omah, ning kampunge dhewe ora gelem. Mbahku ki senengane ki mlaku gawene ki ning kampung wong, Silaturahmi. kampung wong kenal wong anyar, wong anyar. Memperbanyak teman. Kayak ya gitu, jadi tidak senang hidup di satu tempat, jadi pindah-pindah gitu. Ini kan orangnya tidak betah diam, Iya gitu tuh. bosan. Tapi saiki anteng ya. Tapi sekarang berubah, senangannya itu di kamar. Berarti ada pengaruh dari Tiduran makhluk kiriman malas. itu. Iya, aku saiki kok gak ceria seperti dulu gitu Rama. Tapi sisa-sisanya masih ada kok, setiap ketemu masih heboh. Dan nanti sudah ketawa-ketawa nangis lagi, ketawa nangis lagi. Nanti di rumah gitu, di kamar, tahu-tahu nangis. Tadi aku nanya belum dijawab, yang di rumahnya dia tuh ditanam apa? Iya ada. Kan ingat tidak dulu kan pendampingmu kan sakit lama sekali kan. Ya, almarhum sakit dulu sebelum meninggal. Terus? Dulu sebenarnya memang sudah ada masalah di situ. Maksudnya masalah itu antara siapa dengan Rumah? siapa? Rumah.
di rumah itu. Mungkin sebelum rumah yang aku beli kali. Apa Nggak penghuni tahu. sebelumnya, pemilik sebelumnya? Yang kamu bilang ada masalah itu, masalahnya Iya, siapa? jadi dulu di rumah itu memang ada masalah. Terus? Itu kan urusannya kan yang punya kan masih ingat kan? Yang punya Ya, ingat tidak? sebelum Ingat, kamu tempat ibu-ibu. itu pemiliknya siapa? Ibu-ibu ya. Terus Kesusu didol rumah iki. dijual cepat. Yo, Iya, gimana? nah, terus murah. Iya. Soalnya ini masalah. Terus aku beli itu kali ya. Nah, terus sama keluarganya ibu itu ada ditanam sesuatu. Ya, Oh, berarti yang nanam bukan dari yang anak. ya. Berarti masalah antara mereka. Itu kan Iya. ada kaitan sama Yuli. Ya tidak, tapi ada kaitannya menjatuhkan yang punya rumah di situ. Pernah ada yang ngirim sesuatu, tujuannya adalah pemilik rumah sebelumnya. Makanya Tapi rumah itu sebelum Terus dibersihkan tinggal ngefek ke pemilik Iya, yang sesudahnya. sesudah itu kali ya. Ya gitulah, percaya nggak percaya ya permainan Iya, percaya nggak percaya kata orang kan, nah iku apa sih wong barang-barang ono gak ono katanya gitu makanya kan. rumahnya peteng biar di lampu tidak terlihat terang. itu toh. Ibu nggak ngerti Rek, pandangannya deh. Dari awal itu. Dan berarti dari sebelum tak tempatin memang Belum dibeli. sudah ada ya sebelum tak beli. Memang sih sebelum setelah tak beli masih memang belum diapa-apain. Oh, nggak pernah direnovasi. Enggak tak iniin palingnya dikit-dikit gitu, cuman kalau ya aslinya ya seperti itu. Dan ya aku nggak ngerti ya barang-barang kayak gitu, kalau mamanya ada ya bes nggak ngerti lah. Makanya yang sakit kepala itu sudah sejak dulu masih itu juga ada, sudah sakit. Yang sakit kepala itu yang paling lama kan kejadian Iya. dari 2008. 2008 sampai 14 tahun. Aduh, Mendadak ya, Iya. ditusuk ya. Dong. Dipukuli paku ya, gitu rasanya. Ya udah kalau gitu. Pengen sehat, terima kasih banyak ya. Terima Pokoknya kasih semua sehat. informasinya Hartini. yo sama-sama. Kamu jangan takut lagi nanti diusir makhluknya sama Panglima, nggak ada lagi yang mukulin kamu. seram, takut. Mukanya kayak apa seremnya tuh? Pokoknya seram. Apalagi yang perutnya besar. Iya, takut. nenek-nenek itu tadi. Neneknya jahat, dia tuh bawa paku sama pukul itu suka. Paku sama palu. Iya. Itu yang dipakai mukulin kepala Yulia. Iya. Kerjaan nenek-nenek itu. Kok ada rambut di perutnya? Ya itu kan rambutnya nenek. Rambut nenek-nenek itu. Itu simbol itu, rambut sama paku Sama itu. paku ya. Ya Allah. Udah ya, kan? masa- Udah terungkap semua informasinya. Makasih ya Hartini ya. Kasih. Ya sama-sama. Jangan disuruh pergi ya. Enggak, kalau yang disuruh pergi yang jahat. Kalau yang baik Nggak enggak. apa-apa. Kasihan banjir. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kalau gitu sekarang kita terapi aja, kita bersihkan ya Panglima. Yuk. Aku banjir gini, Mbak. Iya. Wakul jal haq wa yahaqal batil nal baktila na jahupan dari bilang Bacaan nasi. Matanya ke saya. Matanya ke Panglima. Wakul jal haq wa yahaqal batil nal baktila na jahupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurul samawati wal ardi wa qanil arsil bayanullah sifatullah ab'alullah nubuwah wajahina wajahikal karim ya Rasulullah. Wakul jal haq wa yahaqal batil nal baktila na jahupan wa najul bilang Quran wasmarahmatuhu lil mu'minin wal zalimin. Ilhasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tangan aja yang dipegang, tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, 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 Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuli sudah diterapi dan Gini akan mandi air doa. Inilah air doa yang sudah dibacakan doa oleh Panglima untuk pembersihan dan pemageran badan Yuli. Alhamdulillah Yulia Citra sudah diterapi, sudah mandi air doa. Ya Allah, alhamdulillah. Apa rasanya? Apa ya, lebih seger, lebih plong gitu ya, apa ya, lebih ada kayak modelnya tenaganya enteng badan aku gitu loh. Tadinya malas sama Tadinya memang lemes berat badan itu. Tapi alhamdulillah ya Allah, nggak bisa ngomong apa-apa. Ratna, Panglima, ya Allah. Terus terima tadi kasih sesak banyak. napas waktu diguyur air doa. Diguyur air tadi, padahal kan Cuma satu gayung doang. Tapi itu saksinya Vina Tunggayuyan itu nggak zuar gitu, iya, nggak. tapi bener sesek ngap-ngapan baca doanya aja sampai kayak gitu, kayak orang apa? Kayak orang kelep ya itu, kalau orang bahasa Jawa kelep ya, kayak gitu. Tapi sekarang enakan. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya, kamu Bismillah. sudah berhasil melewati perjuangan itu kan perjuangan juga Benar, tuh. iya. Bagaimana baca doa dalam keadaan ngap-ngapan. Iya. Gitu. Jadi waktu diguyur tadi sempat gini. Iya, Kasih kode. Ntar dulu Ratu. Wah sesek bah. Napas gue sesek ngap-ngapan. Padahal itu nggak semua apa masuk ke dalam Masuk air air, ya. ya. Cuman segini doang, tapi kok ya itu nggak tahu. Pokoknya Panglima, pokoknya doain saya sehat Amin, nomor ya satu Allah. ya. Amin. Terus terhindar dari orang-orang yang jahat. Ya Allah, pokoknya mintanya sehat biar awet nungguin anak kayak gitu ya. Ya karena kan dia memperjuangkan anaknya dua ya. Iya. Terus tadi udah dikasih doa sama obat-obatan herbal. Nah nanti obatnya dibuat sama doanya harus dihafal dan diamalkan. Karena Iya, doa insya itulah yang Allah. akan memperisai. Gitu. Sekarang sudah bersih ya Panglima. Saya cantik sekarang ya. Oh tadi juga cantik. Sekarang tambah cantik. Aslinya ini. Bayangin kamu ditutupin nenek-nenek aja masih cantik, apalagi nenek-neneknya dibuang. Oh, ngalah-ngalahin Ratna Listi nanti ya. Ya pokoknya saya terima kasih banyak. Yes, pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa sama saudaraku Ratna Listi, Panglima, yang mana ya udah kita puluhan tahun ya, tapi alhamdulillah bisa dipertemukan, bisa Jalannya silaturahim. ya. Mungkin jalan kok nggak tahu tiba-tiba ketemu Ratna kok sekarang dapat jalan kayak gini ya, itu dari Allah Iya, semua betul. ya. Itu. Yes, Aku pokoknya- kan lama gak ketemu kamu, aku nggak tahu kalau kamu ternyata punya masalah kehidupan itu. Iya, makanya nggak pernah ketemu ya, itu tadi Allah mempertemukan kita, akhirnya Ratna, Panglima,
istilahnya bantu gitu kan. Ya Bismillah, mudah-mudahan Karena ya kedepannya Allah, nanti amin. nggak ada gangguan lagi. Amin, gitu. amin ya Allah, amin, amin. Mohon perlindungan amin. terus sama Allah gitu Amin, ya. amin, amin ya. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Yulia Citra. Ya, Allah memberi ujian kepada kita, melainkan kita harus mengambil hikmahnya ini untuk meningkatkan keimanan kita. Artinya Allah sayang sama kita disuruh lebih dekat sama Allah, lebih banyak beribadah, harus perbanyak zikir di setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga banyak bersolawat kepada Nabi. Insya Allah Allah memberi kekuatan kepada kita, perlindungannya, dan rahmat serta hidayahnya buat kita gitu. Jadi tidak ada yang perlu ditakut-takuti, dicemaskan dalam hidup ini, karena semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Semua suratan takdir kehidupan itu sudah ditulis sama Allah, dan kita harus meyakinin semua itu dengan berprasangka baik pada Allah. Segala sesuatu itu adalah doa yang kita panjatkan, karena hanya doa yang bisa merubah takdir kehidupan kita, bukan Allah langsung memberi begitu saja gitu ya, tanpa kita ada ikhtiar dan doa gitu. Terutama ya diikhtiarkan, berdoa, berusaha, insya Allah Allah pasti memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Mbak Ismi. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.